Ini kita copy satu saja. Selanjutnya kita tinggal perbaiki. Yang pria kita rubah menjadi wanita. Kita pindah ke Q. Kita tinggal rubah saja ini O ini menjadi Q. Oke, dia secara otomatis dia akan berpindah ke Q. Yang ini masih tetap karena dia sudah berubah menjadi Q. Oke, kita enter. Kita bisa langsung tarik. Baik, ini tinggal kita tarik saja ke sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya di Daily Channel. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara menghitung jumlah data sesuai dengan yang kita kehendaki. Sebagai contoh di sini saya memiliki data mahasiswa, ini hanya sebagai contoh, di mana di dalam data ini ada nomor, nama, jenis kelamin, fakultas, semester, dan biaya. Kemudian rumus yang akan kita gunakan untuk menghitung jumlah data. Ada beberapa rumus yang akan digunakan, yaitu rumus con, conta, conblank, conif, dan conist. Rumus-rumus ini akan sangat berguna ketika kita ingin menghitung jumlah data sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan kategori yang kita inginkan. Bagaimana cara menggunakan rumus-rumus ini? Yaitu rumus con, conta, conblank, conif, dan conist. Agar sahabat dapat memahaminya, ikuti terus video ini hingga selesai sehingga sahabat Exceler dapat mahir menggunakan rumus mencari jumlah data yang ada di Microsoft Excel. Baik, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Untuk menghitung jumlah data sesuai dengan kategori, biasa kita menggunakan beberapa rumus. Di antaranya adalah rumus con, conta, conblank, conif, dan conifs. Yang pertama adalah rumus con. Di mana rumus con ini biasa digunakan untuk menghitung jumlah data berupa numerik atau bilangan. Ketika rumus con ini kita gunakan untuk menghitung jumlah data yang bukan numerik atau kalimat, maka hasilnya adalah 0. Kita langsung saja praktekkan agar sahabat lebih mahir lagi. Kita tuliskan sama dengan con. Jika kita takut salah menuliskan rumus, di sini sudah muncul bantuannya, tinggal kita klik 2 kali. Selanjutnya kita blok. Kita coba dulu untuk menghitung jumlah data yang bukan numerik. Kita blok. Ini sengaja datanya masih ada yang kosong. Kita blok seluruhnya, baik data yang berisi data maupun yang kosong. Boleh tutup kurung atau langsung enter juga boleh. Hasilnya adalah 0. Mengapa hasilnya 0? Karena rumus con ini memang digunakan untuk menghitung jumlah data berupa numerik. Ketika kita gunakan untuk menghitung jumlah data yang bukan numerik atau kalimat, maka hasilnya adalah 0. Coba kita rubah, kita blok yang numerik, yang angka, baik yang berisi data maupun yang tidak. Selanjutnya coba kita enter, maka hasilnya adalah 24. Sesuai dengan ada di sini, yang terisi data adalah 24. Selanjutnya untuk rumus conta, ini bisa dua-duanya, bisa untuk menghitung jumlah data berupa numerik maupun yang non-numerik. Sebagai contoh, kita gunakan untuk dua-duanya nanti. Sama dengan conta, kita klik 2 kali saja biar mudah. Coba kita klik terlebih dahulu, terserah di mana. Yang bukan numerik, misalkan di sini di biaya, yang penting datanya saja yang kita klik. Untuk judulnya tidak usah. Kita blok seluruhnya, baik yang berisi data maupun yang kosong. Selanjutnya kita enter. Hasilnya adalah 24. Kita bisa lihat di sini yang berwarna biru. Yang kita blok adalah bukan numerik. Namun hasilnya adalah sama 24. Sekarang coba kita blok yang numerik, yang angka. Kita blok seluruhnya, baik yang berisi data atau tidak. Selanjutnya kita enter. Maka hasilnya adalah sama, yaitu 24. Jadi itu perbedaan antara rumus con dan conta. Jika conta dapat menghitung dua-duanya, baik numerik maupun non-numerik. Selanjutnya untuk data yang kosong, kita bisa menggunakan rumus conif, di mana rumus conif biasa digunakan untuk menghitung jumlah data yang memerlukan kriteria. Hampir sama seperti rumus if, namun di sini yang dihitung adalah jumlah data. Sebagai contoh, di sini kita akan menghitung jumlah data yang kosong. Kita tuliskan conif, sudah ada pilihan di sini. Jika sahabat takut salah menuliskan rumusnya, bisa kita klik, kita pilih conif. Kita klik, terserah.
kita coba di mahasiswa. Selanjutnya, kita tuliskan kategorinya. Karena kita menginginkan data yang kosong, dengan titik koma atau koma nanti sahabat menyesuaikan sesuai dengan yang ada di sini, di settingan laptop atau komputer sahabat semua. Selanjutnya kriterianya yang diminta, ketikkan tanda petik 2 kali, selanjutnya tutup kurung, selanjutnya enter. Maka data yang kosong adalah 5. Kita bisa lihat di sini, nanti sahabat bisa perhatikan di name box ini. Ketika ini kita blok, maka di sini akan ada di sini nanti di sebelah sini. Saya ulang, saya blok, itu 5R kali 1C, artinya R adalah row atau baris, sedangkan C adalah kolom. Ketika ini saya tambah, maka di situ jumlahnya akan berbeda. 5 row dikali 6 kolom. Jadi tidak perlu menghitung lagi, tinggal kita blok berapa yang kita inginkan, maka sahabat bisa melihatnya di name box. Jadi untuk conif, karena ini sudah menggunakan rumus if, jadi bisa diblok dimanapun, data numerik maupun yang non-numerik. Sebagai contoh, ini saya blok di numerik, tanda petiknya tetap seperti itu, selanjutnya enter, maka tetap hasilnya adalah 5. Jadi bisa menggunakan data numerik maupun non-numerik karena sudah menggunakan kategori. Selanjutnya, untuk data kosong, kita juga bisa menggunakan rumus count blank. Rumusnya adalah count blank, tinggal kita pilih di sini, blank artinya kosong. Ini juga sama, kita bisa blok di mana saja, misalkan di fakultas ini, baik data yang terisi maupun kolom yang kosong. Selanjutnya kita enter, sama 5, atau kita blok di tempat lain, misalkan di mahasiswa. Selanjutnya enter, maka hasilnya adalah 5. Selanjutnya untuk rumus berikutnya adalah rumus conif. Ini sama seperti tadi pada rumus data kosong. Namun sekarang kita akan ketikkan untuk mencari data pria. Ini memerlukan satu kriteria. Kita tuliskan saja. Conif, kita klik 2 kali. Kita blok karena ini yang kita minta adalah jenis kelamin. Nah, ini berbeda dengan yang tadi data kosong. Yang diminta adalah jenis kelamin, maka yang kita blok adalah jenis kelamin. Dari mahasiswa pertama sampai mahasiswa terakhir atau data yang kosong. Selanjutnya, titik koma. Selanjutnya di sini kita akan diminta kriteria. Kriterianya boleh diketikkan. Bisa ketikkan misalkan pria. Boleh menggunakan huruf kapital maupun huruf kecil sama seperti ini juga boleh. Yang penting intinya kalimatnya sama agar Excel dapat membaca itu. Selanjutnya tutup kurung dan enter. Jumlahnya adalah 11. Kita bisa hitung manual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Namun jika kita hitung manual seperti ini akan memakan waktu jika jumlah data kita sangat banyak. Untuk yang mahasiswa wanita sama. Conif tidak menggunakan S. Selanjutnya kita blok karena jenis kelamin, kita blok. Untuk jenis kelamin, baik data yang terisi maupun yang kosong. Selanjutnya kriterianya wanita, tanda petik, karena jika kalimat harus menggunakan tanda petik, dikurung dengan tanda petik, selanjutnya tutup kurung atau langsung enter juga boleh, 13. Untuk dua cara ini kita masih menggunakan tanda petik. Nanti di cara berikutnya di bawah sini kita langsung menggunakan blok saja karena pada dasarnya sama. Karena dengan Excel pekerjaan kita menjadi lebih mudah. Jadi nanti untuk yang berikutnya yang pada contoh yang ini nanti kita langsung klik saja tanpa menggunakan tanda petik seperti ini. Baik, selanjutnya untuk menghitung jumlah ini juga bisa menggunakan rumus count. Ini sebelahnya saya gunakan sum, sama kita gunakan rumus count. Buka kurung. Namun untuk count di sini jika kita menghitung jumlah bukan ini yang kita blok seperti pada sum. Jika ini kita blok maka jumlahnya adalah 2 karena dia menghitung jumlah data. Jadi kita blok adalah sesuai dengan rumus count, kita blok adalah numeriknya atau nomornya yang kita blok. Selanjutnya kita bisa enter. Sama jumlahnya 24. Selanjutnya jika sum
pasti sahabat semua sudah mengetahui karena rumus ini sangat mudah, yaitu sum buka kurung, karena ini untuk menghitung jumlah data namun berupa numerik saja, boleh langsung tutup kurung atau langsung enter juga boleh, sama 24. Selanjutnya rumus yang berikutnya adalah CONIF. Ini hampir sama seperti rumus di atas, yaitu CONIF, namun di sini ada S menandakan jamak atau lebih dari satu kriteria. Jika CONIF hanya satu kriteria saja, yaitu pria atau wanita. Namun jika menggunakan rumus CONIF, di sini ada dua kriteria atau lebih. Sebagai contoh di sini, kita akan mencari semester 1 sampai dengan semester 10 yang berjenis kelamin pria. Kemudian semester 1 sampai dengan semester 10 yang berjenis kelamin wanita. Oleh karena itu, kita tidak bisa menggunakan rumus CONIF saja tanpa menggunakan S. Karena di sini ada dua kriteria, yaitu kriteria semester dan kriteria jenis kelamin. Baik, langsung saja kita ketikkan rumusnya. Kita cari yang S, ada S-nya. If, klik 2 kali. Kita blok. Terserah kita mau blok yang mana terlebih dahulu. Misalkan kita mau cari jenis kelaminnya dulu. Nanti saya akan bolak-balik yang di sini kita cari yang jenis kelamin agar sahabat lebih memahami lagi. Karena ini tidak harus paten seperti ini. Yang penting rank dan kategorinya sesuai. Kita cari dulu yang jenis kelamin yang untuk prianya, nanti yang wanitanya kita cari dulu yang semester. Oke, kita cari dulu yang jenis kelamin. Kita blok dulu jenis kelaminnya yang di database. Dari mahasiswa pertama sampai dengan mahasiswa terakhir. Ini sengaja saya kosongkan, nanti kita akan isi data supaya nanti di sini ikut berubah. Baik, selanjutnya titik koma. Jika tadi kita ketikkan dengan mengetikkan pria, namun kali ini saya tidak menggunakan tanda petik dengan nama pria, langsung saja di blok ini, di blok. Oke. Selanjutnya titik koma. Selanjutnya kriteria yang kedua, yaitu semester. Oleh karena itu, kita blok dulu yang semesternya. Jangan salah blok, ini semester 1 sampai dengan semester 10. Jika ini nama mahasiswa, berarti yang diblok yang ini. Jangan salah, jika kita salah dalam ngeblok, nanti rumus ini tidak akan menunjukkan jumlah data yang kita inginkan. Oke, karena ini kita mencari semester, makanya kita blok dari semester ini, siswa pertama sampai dengan sel yang kosong. Selanjutnya, titik koma atau koma nanti menyesuaikan dengan settingan laptop sahabat. Selanjutnya, untuk semesternya, karena tadi mencari semester, ini yang berwarna ungu, semester, yang berwarna biru adalah jenis kelamin. Jika sahabat bingung ini apa, tinggal ditaruh saja, maka akan menunjukkan warna sesuai yang ada di rumus. Baik, kita blok ini dulu, semester 1. Jadi kita akan mencari jenis kelamin pria yang semester 1. Boleh tutup kurung atau langsung enter juga boleh. Oke, 1. Baik, kita ulang lagi. Kita tuliskan manual. Nanti untuk yang jenis kelamin wanita ini, kita langsung menggunakan rumus yang cepat agar sahabat lebih mahir lagi. Tulis rumusnya. CONIF pakai S. Ini kita cari untuk jenis kelaminnya dulu. Kita blok dulu jenis kelaminnya. Baik yang kosong datanya maupun yang terisi. Selanjutnya, ini kita kunci. Agar nanti ketika kita tarik, kita buat absolut dari kolom D4 sampai dengan kolom D32 supaya tidak bergerak. Kita blok dulu, silahkan tekan F4 atau dengan kombinasi Fn dan F4. Selanjutnya untuk kriterianya tadi pria, kita klik untuk pria, kita kunci juga supaya nanti kita tarik tidak bergerak. Selanjutnya titik koma, selanjutnya kita akan mencari semester. Kita blok semesternya, kita blok semesternya. Selanjutnya sama untuk semesternya kita kunci karena nanti kita akan tarik. Silakan tekan Fn dan F4. Selanjutnya untuk kriterianya titik koma. Selanjutnya kriterianya kita blok aja di sini dulu karena ini tidak bisa. Selanjutnya enter. Kita perbaiki. Ini harusnya ada di sini. Kita rubah. Oke, kita blok yang ini. Tidak perlu dikunci. Baik kolom barisnya supaya nanti kita tarik dia bisa mengikuti. Oke, selanjutnya enter. Oke, ini bisa langsung ditarik, nanti kita akan cek. Oke, 2, semester 10 untuk jenis kelamin pria 2. Kita bisa cari semester 10 pria, ini 1, semester 10 lagi, ini wanita, ini semester 10 lagi pria.
Oke, selanjutnya untuk yang jenis kelamin wanita hampir sama. Kita manual dulu. CONIFs menggunakan S. Ini dua kriteria. Sekarang kita mulai dari semester dulu. Jika yang pria tadi kita mulai dari jenis kelamin, yang ini kita mulai dari semester. Kita blok dulu semesternya. Semester dari semester 1, data yang kosong maupun yang terisi. Langsung saja kita kunci. Di blok dulu, tekan F4 atau menggunakan kombinasi Fn dan F4. Selanjutnya titik koma atau koma nanti dapat menyesuaikan. Selanjutnya kriterianya adalah di sini semester, karena yang di blok keringnya adalah semester, maka kriterianya adalah semester. Kita akan cari semester 1, biarkan seperti itu, tidak usah dikunci agar nanti ketika kita copy ke bawah dia bisa mengikuti. Selanjutnya titik koma, selanjutnya kita akan cari untuk jenis kelamin. Kita blok dulu jenis kelaminnya, baik kolom yang berisi data maupun yang kosong. Sama, kita kunci dulu supaya dia tidak bergerak. Kita buat absolut, tekan F4. Selanjutnya titik koma, selanjutnya jenis kelaminnya kita blok, kemudian kita tekan F4 lagi untuk mengunci agar ketika kita tarik dia tidak bergerak. Selanjutnya bisa langsung enter. Oke, kita sudah dapat. Selanjutnya kita bisa langsung tarik saja. Oke, di sini semester 10 untuk jenis kelamin wanita adalah 2. Coba kita cari, kita rubah. Ini wanita, kita rubah menjadi ini semester 10. Ini, kita kasih huruf tanda warna merah supaya mudah dalam sahabat melihat. Jika sahabat ingin merubah data, silahkan rubah data pada database ini. Yang ini biarkan karena ini berisi rumus. Coba kita rubah datanya yang semester 10 ini wanita, kita rubah menjadi pria. Copy saja dari atas. Oke, maka secara otomatis di sini akan berubah. Baik, selanjutnya untuk jumlah bisa menggunakan con seperti rumus di atas atau menggunakan sum juga boleh. Kita gunakan rumus sum saja biar mudah. Karena jika con juga sama, tapi kita blok seluruh datanya. Oke, kita blok seperti biasa. Selanjutnya enter. Kita bisa langsung tarik. Yang ini sama. Sum. Jika sahabat tidak mau mengetikkan rumus, bisa blok sel yang akan diberikan rumus, selanjutnya masuk di tab home, selanjutnya pada auto sum. Ini ada banyak pilihan. Kita klikkan sum saja. Selanjutnya dia akan mengeblok secara otomatis. Jika tidak benar, kita blok secara manual. Jika sel yang terblok sudah benar, bisa langsung enter. Selanjutnya kita bisa langsung tarik. Kita tidak perlu satu persatu membuat rumusnya. Kita bisa langsung tarik. Maka dia akan menyesuaikan dengan sel yang ada di atasnya. Baik, selanjutnya untuk rumus yang terakhir masih sama CONIFs. Namun jika rumus yang ini kita menggunakan 3 kriteria sekaligus. Jika rumus CONIFs yang pertama, kita hanya menggunakan 2 kriteria, yaitu kriteria untuk semester dan kriteria untuk jenis kelamin, baik pria maupun wanita. Jika pada CONIFs yang kedua ini menggunakan 3 kriteria, yaitu fakultas, selanjutnya jenis kelamin, selanjutnya untuk biaya, baik mandiri maupun beasiswa. Jadi ada 3 kriteria. Kriteria pertama adalah fakultas, kriteria kedua adalah jenis kelamin, dan kriteria ketiga adalah biaya, baik mandiri maupun beasiswa. Baik, kita langsung coba. Kita gunakan rumus sama. Sudah ada bantuannya. Jangan sampai kita salah tulis. Pakai S. Kita akan cari yang mana duluan. Terserah dari sahabat saja. Mau cari biayanya dulu, atau jenis kelaminnya dulu, atau fakultasnya. Yang penting intinya kriterianya dia harus sesuai. Jika kita blok fakultas terlebih dahulu, maka nanti kriterianya yang fakultas. Jika kita blok untuk biaya, maka nanti kriterianya adalah biaya. Jika kita blok yang jenis kelamin terlebih dahulu, maka nanti kriterianya adalah jenis kelamin. Coba kita cari untuk kriteria yang pertama, fakultas terlebih dahulu. Kita blok datanya. Data yang berisi data maupun yang kosong. Sel yang berisi data maupun yang kosong. Selanjutnya titik koma. Boleh kita menggunakan tanda petik seperti tadi juga boleh. Jika sahabat masih ingin manual, tanda petik. Selanjutnya, karena ini kriterianya adalah fakultas, kita bisa ketikkan FKIP misalkan, sesuai dengan ada yang di sini.
Selanjutnya titik koma, selanjutnya kita cari untuk jenis kelamin. Berarti kita blok sel yang jenis kelamin. Blok seluruhnya, seluruh data. Selanjutnya titik koma, selanjutnya ini masih manual dulu. Jika sahabat tadi yang di sini masih merasa kesulitan, ini masih manual. Selanjutnya kita lanjutkan. Selanjutnya, karena tadi yang di blok yang berwarna hijau ini adalah jenis kelamin, berarti kita cari yang jenis kelamin pria. Kita boleh ketikkan juga pria. Selanjutnya titik koma, sekarang kita buat kriteria yang ketiga. Ini kriteria pertama adalah semester. Kriteria yang kedua adalah jenis kelamin. Sekarang kita akan buat kriteria yang ketiga adalah biaya. Berarti kita blok yang biaya. Kita blok biaya. Seluruh data, nanti kita akan isi data di sini yang kosong. Selanjutnya titik koma, untuk koma nanti saya menyesuaikan. Kita tuliskan, kita mau di sini yang mandiri. Kita boleh ketik juga mandiri. Yang penting jangan salah ketik. Jika salah ketik maka tidak akan menghasilkan data. Diupdate dengan tanda petik. Oke, selanjutnya boleh tutup kurung atau langsung enter juga boleh. 0. Kita cari, ini pria tapi beasiswa. Kita cari lagi yang FKIP, ini hanya sebagai contoh. Ini wanita, ini wanita. Ketika ini wanita ini kita rubah menjadi pria sebagai contoh. Di sini datanya 0 ya, ini 0. Coba kita rubah ini kan FKIP, wanita, kita rubah, kita copy saja dari atas. Oke, sudah menjadi pria, kita lihat, maka di sini hasilnya adalah 1. Baik, selanjutnya kita pakai cara yang mudah saja, yang cepat. Sama dengan if, agar sahabat tidak bosan, supaya videonya juga tidak terlalu panjang. Kita cari fakultas dulu. Fakultas, kita blok fakultasnya, sama seperti rumus tadi. Kemudian kita blok, kan kita mau copy nanti, tekan F4, kita kunci, tanda petik, selanjutnya titik koma, karena ini fakultas yang kita blok terlebih dahulu, kategorinya yang di sini. Selanjutnya kita nanti bisa langsung tarik ke sebelah, kita langsung kunci saja. Yang kita kunci adalah kolomnya, kolom N yang kita kunci. Jadi ini semi absolut. Boleh menggunakan manual seperti ini, menuliskan tanda dolar di depan huruf N, atau bisa dengan menggunakan F4 3 kali. 1, 2, 3. Oke, 3 kali. Maka ini akan menjadi semi absolut. Semi absolut artinya hanya kolom N saja yang dikunci. Jadi nanti ketika kita tarik ke samping, tetap berada di kolom N. Tetapi ketika kita tarik ke bawah, tetap dia mengikuti, karena N-nya turun ke bawah. Oke, selanjutnya titik koma. Fakultas sudah, selanjutnya kita cari untuk yang jenis kelamin. Boleh ini bisa dibolak-balik, terserah dari sahabat saja. Kita cari kriteria rank yang kedua, misalkan jenis kelamin. Sama kita blok aja. Kita buat absolut agar terkunci. Selanjutnya titik koma. Kita tidak perlu mengetikkan lagi dengan tanda petik lagi, supaya menghindari kesalahan ketika kita menuliskan kriteria. Selanjutnya jenis kelaminnya kita blok aja. Silahkan tekan F4 karena ini kita kunci, karena nanti kita akan tarik. Selanjutnya yang ketiga adalah beasiswa, karena di sini baru 2. Ini yang pertama adalah semester, yang kedua adalah jenis kelamin, sekarang yang ketiga adalah biaya. Kita blok biaya. Selanjutnya kita buat absolut atau terkunci seluruhnya, baik kolom maupun barisnya. Selanjutnya titik koma, sama seperti tadi, kita mau mencari yang mandiri atau yang beasiswa, karena yang kita blok ini yang berwarna hijau, biaya, berarti kriterianya adalah mandiri, dulu yang kita cari. Oke, mandiri. Oke, selanjutnya agar sama seperti tadi, ketika yang mandiri ini, sekarang karena kita mau tarik ke samping sini, berarti yang kita kunci bukan kolomnya lagi, tapi barisnya yang kita kunci. Ini baris keempat yang kita kunci. Jadi barisnya tidak berubah. Berbeda ya sahabat ya. Sekarang kita letakkan atau kita tulis tanda dolarnya di sebelahnya angka 3. Oke, kita tuliskan. Boleh manual seperti ini. Jadi barisnya yang kita kunci. Jadi barisnya tidak bergerak karena berada di baris ke-3. Oke, selanjutnya enter. Coba kita tarik. Oke, hasilnya 0, kita bisa cek. Sahabat bisa lihat, di sini dia tidak bergerak. Dia tetap ada di yang untuk mandiri, dia tidak bergerak. Ini kita bisa copy saja. Karena saya mau tarik tadi ini tidak sama. Oke,
ini sudah benar karena kita copy dari samping. Ya, jadi ketika kita copy secara manual, tidak kita tarik, sama saja. Coba kita tarik. Oke, ini kita copy satu saja. Selanjutnya kita tinggal perbaiki. Yang pria kita rubah menjadi wanita. Kita pindah ke Q. Kita tinggal rubah saja ini O ini menjadi Q. Oke, dia secara otomatis dia akan berpindah ke Q. Yang ini masih tetap karena dia sudah berubah menjadi Q. Oke, kita enter. Kita bisa langsung tarik. Baik, ini tinggal kita tarik saja ke sebelah. Kita bisa cek. Ini masih tetap. Ini beasiswa. Oke, cukup mudah ya sahabat. Jadi tinggal sama seperti tadi. Gunakan rumus sum saja. Kita blok seluruhnya. Enter. Kita boleh langsung klik 2 kali. Maka dia akan mengurutkan ke bawah. Yang ini. Pakai sum juga boleh. Enter. Kemudian kita tinggal tarik saja. Oke, maka jumlahnya akan sama. Yaitu 24. Sesuai dengan jumlah data yang ada. Oke, mungkin ini tutorialnya cukup mudah. Sahabat bisa menggunakan rumus-rumus ini untuk menghitung jumlah data sesuai dengan kriteria. Yang terakhir, coba kita tambahkan data di sini supaya nanti sahabat perhatikan di sini apakah datanya ada yang berubah. Saya tidak akan tulis manual, saya langsung saja. Ada beberapa cara. Bisa langsung blok, tarik, kemudian ini ada tanda ini di samping kanan di bawah ini. Kita klik kemudian fill series, maka secara tulis akan berurutan. Ini kita tarik, ini hanya contoh saja, saya acak saja karena mau diisi data. Langsung tarik saja. Saya ambil 4 karena sama saja. Oke, sekarang kita lihat karena sudah terisi seluruhnya. Kita lihat di sini data kosong sudah tidak ada, jumlah data semuanya adalah 29. Maka yang lainnya juga akan berubah sesuai dengan apa yang kita sudah tuliskan. Karena tadi sudah kita kunci. Jika sahabat merasa kesulitan, nanti saya akan lampirkan file latihan ini masih lengkap dengan rumusnya agar sahabat bisa menggunakannya sebagai rujukan. Baik, mungkin cukup sekian tutorial kali dapat sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika sahabat merasa tutorial bermanfaat untuk mendukung channel ini, silakan tekan tombol subscribe, share, dan komen jika ada pertanyaan. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tutorial menarik lainnya dari channel ini. Mungkin cukup sekian tutorial kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.